Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur ya pada hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul untuk persekutuan Usinda hari ini. Sebelumnya saya mohon nanti kalau ini semua semangat ya untuk apalagi untuk menyanyikan mars kesayangan kita. Semua menyanyi dengan semangat. Mari kita bersama-sama, kita bersaat teduh sebentar. Kita mohon berkat Tuhan, pimpinan Tuhan dalam persekutuan ini. Saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri, kita bersama-sama menyanyikan mars kesayangan kita, mars Usinda. Dengan tetap berdiri, kita nyanyikan nyanyian pembukaan dari NKB 200. Kita ada menyanyikan ayat pertama, 2 dan ketiga. Ah
Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Dan juga Tuhan sudah menghantar perjalanan kami dari rumah masing-masing sampai di dengan selamat. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman yang masih dalam perjalanan, Tuhan juga akan tibakan mereka di sini dengan selamat. Bagi mereka yang tidak dapat hadir hari ini karena berbagai alasan atau karena sakit, Tuhan tengok mereka. Tuhan jamah sakit mereka supaya Rabu depan bisa berkumpul lagi bersama dengan kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga mau memberkati persiapan Pendeta Erma yang akan bawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat diwartakan seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kami masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau lihat di sini ya, tema kita hari ini komunikasi. Harusnya komunikasinya besar gitu ya. Jadi ada dua pengertian. Kalau kita tahu kalau komunikasi kita biasa bicara kan ya. Bicara dengan si A, si B. Nah tapi ini disambung dengan komunikasi. Jadi cara kita berkomunikasi dengan orang-orang, dengan ini harus dengan kasih. Tentunya gitu ya. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Ibu Erma. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Saya akan membaca yang ayat ganjil, ibu bapak akan membacakan ayat genap. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia mengganjar aku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak jauh dari Allah. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidak pernah kujauhkan dariku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diriku dari perbuatan jahat. Karena itu Tuhan mengganjar aku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang tulus engkau berlaku tulus, tetapi terhadap orang yang licik engkau berlaku licik, berlaku cerdik. Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Jalan Allah itu sempurna. Janji Tuhan itu teruji. Dialah perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Oh, sampai 3. Oh, kurang 2. Ya udah. Mari Bapak Ibu kita akan menyanyi dari NKB 73. Kasih Tuhanku lembut. Bait pertama, 2 dan ketiga. Dan
ajaib benar, kasih besar. Bentar Bapak Ibu. Ini pengantar kesaksian. Ada yang mau bersaksi? Karena tadi saya tanya Ibu Nur, ada yang bersaksi? Di Ibu Nur nggak ada yang lapor. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang hadir, tergerak untuk ada yang mensaksikan begitu besar kasih sayang Tuhan pada kita. Ada? Kalau saya bersaksi bisa tak? Nggak ada ya? Bu, Ibu. Yang mana? Oh ya, jadi entar ya, sesudah kita selesai nyanyi, silakan Ibu maju. Sekarang kita nyanyikan bait yang kedua dulu. Bait kedua. Ditolongnya yang berat dan beban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemas, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Baik terakhir. Wahai insan datanglah, mari sambut kasihnya, ingat akan janjinya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Siapa tadi yang mau bersaksi? Silakan, Ibu. Oh, Ibu Sinta, silakan Bu. Di sini aja lah. Selamat pagi ibu-ibu. Dan pagi hari ini ya memang kami lagi melayani sebagai singer. Tapi karena tidak ada yang mengisi kesaksian, biarlah barangkali saya isi. Mohon maaf kalau saya tetap berdiri di sini Bu ya. Ya, saya mau saksikan kebesaran Tuhan seperti yang baru kita nyanyikan. Pada tanggal 31 Desember tahun lalu 2024, kalau orang Batak itu biasanya kalau tanggal 31 sudah sibuk masak-masak, malamnya makan bersama dan makan dulu sorenya sedikit, baru nanti kita kumpul untuk berdoa bersama. Tiap-tiap anggota keluarga mengutarakan isi hatinya apa yang dialami yang lalu dan apa harapannya. Pada waktu itu biar anak-anak terbuka kepada orang tuanya, semua unek-unek akan keluar dan itu kita dengarkan dan tidak ada yang menanggapi pada waktu itu. Nanti pada akhir itu baru disimpulkan oleh orang yang tertua dan kita berdoa. Jadi pagi-pagi tanggal 31 itu anak saya telepon, "Mama ke rumah aja deh, kita masak di sini. Terlalu repot kalau di rumahnya Mama, saya mesti angkat-angkat dari sini."
Sebenarnya rumah kami dekat dan kita kumpul itu selalu di rumah orang tua. Tapi ya kami sudah tua begini, anak bilang di rumah saya lama, Mama setuju ndak? Saya bilang setuju aja. Nanti Mama ke sana Bapak antar. Nah, saya ke rumahnya jam-jam 10. Dia bilang, Mama bikin kue ya, saya sudah siapkan semua di meja. Saya masak. Oke. Anaknya yang perempuan dua-dua tidak bisa kembali, tidak bisa pulang. Yang satu kerja lagi di Bangkok, yang tua. Yang nomor 2 dia mau yudisium di Malang. Jadi saya tidak bisa tinggalkan katanya karena tanggal 2. Udah tidak datang. Jadi cuman anak satu yang laki-laki yang bungsu pulang dari Denpasar. Jadi kami masak. Saya cuman duduk siapkan semua, kalau sudah masuk di cetakan itu cucu saya yang laki-laki masukkan di oven. Masukkan di oven ya Upung. Iya, masuk di oven. Udah time-nya dia angkat, masuk yang satu lagi. Jadi baru masuk yang satu kami makan. Udah jam 12. Kami makan, selesai makan. Ini si anak laki-laki yang cuci piring, aku yang cuci piring. Opung lanjutkan itu bikin kue, Mama lanjutkan masak. Jadi dia yang cuci piring. Ternyata dia itu cuci piring. Ya maklumlah kalau laki-laki. Semua di bawah basah-basah. Jadi tidak perhatikan. Sebenarnya anak saya bikin karpet. Karena dia bilang saya sudah pikirkan Mama mau datang, nanti Mama mau jalan ke situ supaya tidak basah. Tapi masih ada yang keluar dari karpet yang basah. Tidak perhatikan. Udah jam 2, udah selesai semua Mak. Iya. Terus saya bilang saya pulanglah. John yang antar saya pulang. Saya masih bisa ibu-ibu jalan sampai 2 jam asal saya dituntun. Jadi kalau ke rumah jalan, biasanya pagi anak saya bawa saya jalan. Tapi memang dokter sudah larang tidak boleh saya jalan sendiri. Dan saya bilang kalau saya pakai tongkat bagaimana? Tongkat itu bukan jaminan. Jadi pesannya sama anak saya, kau harus bawa jalan Mama paling sedikit 3 kali 1 minggu. Supaya kakinya tidak tambah kecil. Karena 1 minggu saja, 1-2 minggu, kalau sudah umur begini tidak jalan, kakinya makin mengecil dan tidak bisa jalan. Dan saya tidak anjurkan pakai tongkat. Jadi dia bilang, kau harus rajin. Sekarang yang saya bilang katanya, kamu harus bawa mamamu jalan, dan anggaplah ini mamamu porselen. Kalau jatuh, patah-patah. Karena terus terang dokter bilang, saya sudah osteo. Jadi patah-patah. Kalau sudah patah itu problem paling besar. Tidak bisa lagi. Jangan menyesal. Itu pesannya. Jadi saya memang kalau pagi-pagi dibilang, jalan Mak. Depan rumah itu paling ramai karena ada 2 sekolah Islam di dalam. Jadi paling ramai kalau jam 6:30 sampai jam 7:30. Jadi kami jalan itu 7:30 sambil panas matahari. Jadi saya bilang, John yang antar saya pulang. Katanya, iya. Udah siap-siap ini. Cuci dulu deh tanganku. Lengket-lengket masih ada bekas gula. Jadi dia bawa saya sampai untuk cuci piring. Tempat cuci piring, saya cuci tangan. Saya cuci tangan, saya balik belakang, langsung terpleset. Saya tidak tahu bagaimana saya jatuhnya. Saya cuma berteriak, John. Gitu. Saya sudah di bawah. Dan saya tidak tahu bagaimana saya jatuhnya, apakah saya duduk atau bagaimana. Itu saya tidak mau tahu sampai sekarang. Saya cuman bilang, tolong John. Bapak mamanya sudah berdiri di situ. Saya cuman mau John yang tolong. Dia tolong saya berdiri. Tidak ada yang sakit. Dia bilang,
ayo mak. John bawa saya di kursi. Antara 2 langkah saja ada kursi. Saya duduk. Apa yang saya perbuat ibu-ibu? Anak dan mantu sudah berdiri di depan saya mau tuntun saya. Tidak, saya duduk. Saya berdoa dulu kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Habis kita barangkali latihan terakhir itu lagu yang baru ya. Saya ingat itu kata-kata lagu. Baru saya berdoa terus, saya bilang, apapun yang Tuhan berikan kepada saya terima kehendak-Mu yang jadi. Itu. Jadi sesudah saya amin, tidak terlalu panjang doa saya. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Minta ampun semua kesalahan yang saya perbuat. Itu berarti saya sudah punya kesalahan menurut saya ya. Ya sampai mungkin Tuhan peringatkan saya pikir. Tapi saya serahkan semua, Tuhan yang berkehendak. Mau bagaimana. Udah itu saya sudah amin. Itu anak saya dengan mantu saya sudah pegang tangan saya. Sudah takut sekali. Anak perempuan saya ini cuman dengan dasar. Kita antar mama. Pakai bajunya di luar. Supaya dasternya tidak kelihatan. Kami masuk di mobil, bawa saya dua-dua itu bawa di mobil. Terus ini dua-dua mukanya sudah tidak enak sekali, takut sama bapaknya. Sampai di rumah, turun dari mobil, udah siap-siap mereka. Saya bilang, tidak ada yang bicara. Saya bilang, terus, bagaimana dong? Tidak ada air mata saya bilang. Jangan bicara terutama sama adikmu. Itu anak saya yang laki-laki. Terutama sama adikmu. Kalau begitu dia tahu nanti terus meledak saya bilang. Mungkin bapak lebih sabar. Tapi adikmu. Saya bilang tenang aja. Bawa saya masuk. Saya masuk. Udah selesai mak bikin kuenya. Udah. Dia sambut saya di pintu. Ya udah. Nanti saya jemput jam 5 katanya. Ya oke ya terima kasih ya sudah diantar. Saya masuk dibawa ke tempat tidur. Saya baringan. Udah pergi bapak dengan anak saya. Ini air mata saya meleleh-meleleh sini. Terima kasih Tuhan, saya tidak merasakan kesakitan. Kebesaran-Mu Tuhan, berkat-Mu Kau berikan pada saya pada akhir tahun ini. Jadi waktu kami kumpul malamnya itu, saya juga tidak bilang bahwa saya jatuh tadi, tidak. Jadi kita bicara seperti biasa. Udah itu semua kata-kata itu mantu saya yang Victor, dia yang simpulkan semua dan dia bilang mak bagaimana, saya bilang terutama untuk cucuku ini, si bungsu ini. Cuman apa yang unek-uneknya itu bagus dan kita beri dia nasihat. Sekolah jauh dari orang tua itu tidak gampang. Udah itu kan dari semua itu saya yang berdoa. Kalau saya berdoa ya kita makan kue, potong kue, makan lagi yang mau makan. Tidak ngomong sama bapak dengan anak. Sampai 1 minggu kemudian. Kemarin itu mama jatuh. Terus dibilang, apanya mama yang sakit? Tuhan itu baik saya bilang. Itu kekuasaan Tuhan betul-betul besar. Tuhan luar biasa saya bilang. Paling baik sama saya. Saya jatuh, tidak ada yang sakit sampai sekarang, tidak ada saya. Amin. Sampai situ Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sinta. Memang kalau kita terus kuat ya iman kita dengan berdoa rasanya jalan keluar tuh ada. Ada aja jalan keluar. Dalam segala hal saya rasa Bapak Ibu juga sudah mengalami. Benar-benar imani yang seteguh tubuhnya. Imani dan kita berdoa yakin pasti jalan keluar ada. Ya, terima kasih Ibu Sinta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari NKB 116, bait pertama, 3 dan 5. Jadi selang-seling.
Mari Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, berbahagia ketika kami hidup di dalam Engkau. Karena Engkaulah sang pemilik kehidupan kami yang selalu memimpin dan menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Saat ini ya Tuhan tiba bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memenuhi setiap hati kami agar kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami pun dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini ada 2 bacaan. Efesus 4 ayat 29. Kemudian Yohanes 3 ayat 6 sampai dengan 10. Efesus 4 Iya, Efesus 4 ayat 29. Sudah ketemu Oma Opa Bapak Ibu? Iya, Efesus 4 ayat 29 saya bacakan ya. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Kemudian Yakobus 3. Oh maaf, saya salah. Yakobus. Iya, luar biasa lo, langsung sadar ya. Berarti nggak ngantuk nih. Yakobus 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Luar biasa nih, lebih teliti malah nih Oma Opa Bapak Ibunya ya. Yakobus 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita bacanya berbalasan ya. Saya baca yang ayat ke-6, ayat yang genap. Oma Opa Bapak Ibu baca ayatnya yang ganjil. Oke. Yakobus 3 ayat 6 sampai dengan 10. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat dan penuh racun mematikan. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Sedemikianlah pembacaan Alkitab kita, berbahagia yang membaca serta merenungkannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Oma Opa semuanya. Kurang semangat nih, udah pada sarapan kan? Udah, pasti selamat pagi Oma Opa dan Bapak Ibu. Iya, semangat semuanya, kita dikasih anugerah sama Tuhan. Hari yang baru harus kita sambut dengan sukacita dan penuh dengan semangat. Nah Oma Opa serta Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita membahas tema komunikasi. Tadi apa kalau kata Oma Yani? Komunikasi? Bagaimana kita berkomunikasi? Dengan kasih ya, bukan ini ya perjamuan kudus gitu ya, bukan ya, tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan kasih. Nah di awal perenungan saya mau tunjukkan satu video sama Oma Opa dan juga Bapak Ibu semuanya, kita lihat. Ya Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, tadi dari pesan video itu apa yang kira-kira Oma Opa dan Bapak Ibu tangkap? Tentang apa tuh di dalamnya?
Kenapa awal mulanya itu mereka keluarganya punya asumsi pribadi. Tadi bapaknya bilang, kok istri saya gak pernah cerita apa-apa ya sama saya, gitu ya. Itu yang suaminya, ya gitu. Lalu istrinya bilang, kok suami saya sekarang udah gak perhatian lagi, gitu ya. Jangan-jangan dia punya selingkuhan kali ya, katanya gitu kan. Terus anaknya ngomong apa? Tidak perhatian. Gitu kan, anaknya ngomong, kayaknya papi mami gak sayang deh ya sama aku ya pak. Soalnya mau aku pulang jam berapa kek, mau makan apa kek, mau jungkir balik kali gitu ya, mau apapun gitu ya, mau salto juga orang tuanya gak peduli. Nah, oma opa dan bapak ibu yang terkasih, kalau kita lihat dari permasalahan keluarga ini, akar yang jadi permasalahan mereka itu karena apa? Miskomunikasi, betul sekali ya. Jadi mereka berpikir berdasarkan asumsinya pribadi masing-masing, tapi nggak pernah konfirmasi sama orang yang bersangkutan. Coba kalau suaminya tanya sama istrinya, kamu kemana aja sih seharian ini? Kok dibales di WA lama bener balesnya? Coba kalau diomongin gitu sama istrinya, lalu istrinya ngomong, iya hari ini saya ada kegiatan sosial misalnya gitu ya. Hari ini saya dengan geng sosialitas saya, mengunjungi ke panti Werda, jadi saya sibuk gak megang HP gitu ya. Atau istrinya nanya sama suaminya, kamu kemana aja sih dulu ada waktu, sekarang kok gak ada waktu? Iya saya sibuk soalnya lagi ada proyek besar, jadi saya harus fokus gitu ya. Atau orang tua atau anaknya gitu ya, orang tuanya perhatian gitu sama anaknya, sehingga anaknya juga gak merasa bahwa kok saya kayaknya gak dipeduliin gitu ya jadi anak. Atau anaknya juga ngajakin misalnya orang tuanya, ayo kita kumpul bareng. Atau orang tuanya ngajak, ayo kita kumpul bareng, sisihkan waktu bersama-sama. Nah oma opa dan bapak ibu yang terkasih, kalau kita lihat dari permasalahan ini, tapi kita jangan fokus sama si supirnya tadi ya, gitu ya. Memang supirnya ini menjadi mediator supaya mereka semuanya akhirnya bisa rekat lagi gitu ya. Tapi kita melihat bagaimana, nah ternyata akar yang jadi masalah di dalam sebuah keluarga itu, akar yang besar adalah mengenai komunikasi. Nah akar masalahnya ialah mengenai komunikasi. Oma opa dan bapak ibu, salah satu penyebab kesalahpahaman bisa muncul itu karena apa? Karena komunikasi. Misalnya aja ya, contoh kecilnya seperti ini. Anak oma opa atau bapak ibu itu selalu membelikan sesuatu ketika pulang. Misalnya kalau dia lagi pulang dari luar kota, habis kerja selalu bawa oleh-oleh gitu ya. Lalu suatu hari anak dari oma opa dan bapak ibu itu pergi keluar kota, tapi nggak bawa oleh-oleh gitu ya. Lalu kemudian dia nggak beli oleh-oleh karena pekerjaan dia lagi sibuk banget nih keluar kota, bukan hanya buat main-main, tapi ada satu proyek yang misalnya harus dikerjakan. Jadi begitu sibuknya sekali sampai lupa nggak bawa apa-apa. Lalu orang tuanya mikir, kayaknya anak saya udah nggak sayang lagi deh sama saya. Kayaknya udah nggak perhatian lagi deh sama saya. Biasanya kemana-mana dia selalu bawa oleh-oleh buat saya, sekarang udah nggak bawain, dia udah nggak sayang sama saya. Lalu anaknya juga sampai rumah diem aja, nggak ngomong apa-apa. Jadi pulang, ya udah gitu ya, pulang aja tanpa memberikan penjelasan, maaf ma, maaf pa, hari ini saya nggak bisa bawa apa-apa ya karena saya begitu sibuk luar biasa di pekerjaan saya. Nah gitu ya, jadi yang terjadi apa di antara orang tua dan anaknya? Kesalahpahaman. Orang tuanya mikir jangan-jangan dia udah gak sayang lagi sama saya. Tapi ternyata di balik itu semua anaknya lagi berjuang luar biasa juga untuk kehidupan keluarganya dengan segala pekerjaannya. Ya tapi anaknya juga gak ngomong apa-apa sama orang tuanya. Lagi-lagi karena apa? Miskomunikasi di dalamnya. Bicara tentang sebuah komunikasi, biasanya oma opa, bapak ibu komunikasi lewat apa? Lewat media apa? Ya HP, kemudian dari tubuh kita sendiri ya. Lewat apa biasanya kalau tubuh kita? Lewat pembicaraan, lewat mulut kita ya kalau kita komunikasi. Selain lewat mulut, biasanya kita komunikasi juga lewat gerak tubuh. Misalnya kita minta tolong orang buat ngambil minum. Gitu ya kan, artinya ambilin minum gitu, atau makan gitu, ambilin makan dan lain sebagainya. Jadi pakai kode-kode. Atau komunikasi juga bisa lewat
HP, lewat WA. Itu juga adalah bentuk komunikasi. Jadi bukan hanya lewat mulut sih ya, kalau komunikasi lewat gerak tubuh kita gitu ya. Kemudian lewat WA, lewat chat, itu juga media komunikasi. Tapi umumnya kita komunikasi lewat apa? Lewat mulut ya, lewat perkataan kita umumnya. Itu berarti ketika kita menjaga komunikasi, sama halnya kita menjaga mulut kita. Itu poin. Jadi bicara tentang komunikasi, menjaga komunikasi sama dengan menjaga mulut kita. Menjaga perkataan kita. Kalau mulut atau perkataan kita itu dijaga dengan baik-baik dan berhikmat, maka yang keluar itu adalah komunikasi yang membangun. Sebaliknya, kalau mulut kita tidak dijaga dengan baik-baik, kalau bahasa zaman sekarang tuh asal jeplak. Tahu nggak oma opa bapak ibu? Asal jeplak tuh apa aja langsung asal-asalan gitu ya keluar dari dalam mulut. Maka yang keluar adalah bisa jadi komunikasi yang melukai orang lain. Hari ini di dalam perenungan kita diingatkan bagaimana menggunakan mulut kita. Atau menggunakan lisan untuk berkomunikasi dengan baik. Kenapa mesti menjaga mulut? Kita lihat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 di dalam pembacaan Alkitab kita. Ditegaskan bahwa lidah itu adalah apa? Api yang membakar. Kalau ada sebuah kebakaran, misalnya dimulai juga dengan kebakaran yang kecil dulu, akhirnya lama-lama kan bisa meluas gitu ya. Di sini juga di Alkitab dikatakan bahwa ternyata lidah kita itu adalah api yang dapat membakar. Artinya apa? Berarti di dalam Alkitab kita mau dilihat atau mau disorot adalah lidah itu sangat berbahaya. Maka harus benar-benar berhati-hati di dalam mengucapkan perkataan agar tidak membakar perasaan orang lain. Lidah yang tidak pandai dikendalikan itu juga ternyata bisa berpotensi menjadi racun yang mematikan atau membunuh seseorang. Ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Nah, begitu juga dengan lidah kita. Kalau tidak dikendalikan dengan baik-baik, justru bisa menjadi racun yang mematikan semangat orang lain, yang membunuh perasaan orang lain. Di ayat 9 sampai dengan di ayat yang ke-10. Memperlihatkan bahwa anggota tubuh kita yang kecil ini, yaitu lidah, itu memiliki dua pengaruh. Apa pengaruhnya? Positif dan juga negatif. Yang positif apa aja? Oma, opa, bapak, ibu. Memuji Tuhan, kemudian perkataan kita jadi berkat bagi sesama. Kalau yang negatif, mengutuk Tuhan lalu mengeluarkan kutuk juga bagi sesama. Ada nggak orang yang mengutuk Tuhan? Ada dong, ya pasti ada orang yang mengutuk Tuhan. Mungkin dia ngerasa hidupnya kok banyak banget cobaan gitu ya, atau banyak banget permasalahan di hidupnya, lalu dia mengutuk Tuhan atau dia marah sama Tuhan. Itu bisa saja terjadi sama orang-orang yang mungkin berada gitu ya di dalam titik rendah kehidupannya. Lalu kemudian perkataan yang negatif itu juga mengeluarkan kutuk bagi sesama. Justru kita malah bukan mendoakan yang terbaik gitu ya untuk sesama kita. Tapi kita justru mendoakan hal yang tidak baik bagi sesama kita. Bilangnya begini kalau lagi disakiti sama orang lain. Udahlah kalau misalnya balas itu bukan haknya manusia gitu ya. Tapi haknya Tuhan. Tapi di dalam doa, Tuhan saya sakit hati bener. Saya tahu saya gak boleh balas sakit hati itu. Tapi Tuhan tolong balas lebih dahsyat lagi Tuhan. Gitu, karena kan itu katanya haknya Tuhan. Tapi di dalam doa kita justru kita mengatakan balas Tuhan lebih lagi daripada yang saya dapatkan. Nah gitu ya, itu juga jadi hal yang keliru juga kalau dilakukan. Lalu lidah itu berpengaruh positif juga untuk apa? Memuji Tuhan. Kayak oma opah bapak ibu di sini datang persekutuan. Memuji Tuhan. Ya, bernyanyi, berdoa bersama, nanti akan MMA gitu ya, sama-sama bersaksi mengenai kebaikan Tuhan. Lalu menjadi berkat bagi sesama. Ketika misalnya di MMA
Ada teman kita yang lagi bergumul, kita tahu dia lagi bergumul atau dia lagi sakit. Lalu kita semangatin. Wah, namanya juga udah tua, yang namanya kalau ditanya, sehat gak oma, sehat gak opa? Jawabannya apa? Sehatnya orang tua, ya kan? Kalau ditanya, sehat oma, sehat opa, sehat Erma. Ya tapi sehatnya orang tua lah, gitu ya. Sehatnya orang tua ya dioles-oles balsem, ya kan? Bukan lagi parfum di dalam tas, tapi minyak angin. Gitu ya, udah beda bau-bauannya gitu ya. Kalau biasa masih muda wangi parfum gitu semerbak, sekarang balsem atau bau minyak angin. Nah, tapi kita bisa support teman-teman kita yang misalnya lagi sakit, atau ada teman-teman kita juga yang lagi bersedih. Kita tahu oh ternyata lagi MMA curhat-curhat, dia lagi sedih. Kita dukung dia. Ayo jangan sedih, masih ada teman-teman di sini. Kalau ada apa-apa bisa curhat di MMA. Kita bisa saling berbagi. Nah, itu perkataan kita berarti jadi berkat untuk sesama kita. Ini ya pengaruh sebuah perkataan oma opah dan bapak ibu. Dari lidah itu bisa keluar cinta dan benci. Cinta jika perkataan kita itu menjadi berkat bagi sesama. Perkataan kita itu menguatkan, kemudian memulihkan dan juga membangun. Tapi bisa juga menjadi benci. Kalau apa? Kalau yang keluar adalah segala kutukan. Atau kita merendahkan orang lain, atau menghasilkan sakit hati orang lain, atau yang keluar dari perkataan kita itu kita kata-kata yang kasar, atau yang namanya kebun binatang itu di absen gitu ya, keluar dari perkataan kita. Nah itu, jadi dari lidah tadi ada pengaruh positif dan negatif, dan ternyata dari lidah juga bisa keluar cinta dan benci. Benar gak pernyataan ini? Lidah itu anggota tubuh yang paling kecil namun paling powerful. Setuju gak oma opa dan bapak ibu? Paling kecil kalau dari tubuh kita. Tapi powerful sekali yang namanya lidah itu. Ya, seorang tokoh bernama Benjamin Franklin, dia menyatakan demikian. Salah dalam mengambil keputusan bisa diperbaiki segera sesudah itu. Tetapi kerusakan akibat lidah tidak dapat diperbaiki. Karena mungkin udah menggores di hati orang yang kita lukai. Jadi lidah itu anggota tubuh yang paling kecil namun paling powerful. Makanya sampai ditulis di Alkitab. Kenapa ditulis di Alkitab? Supaya ketika kita baca gitu ya, itu bacaan Alkitab, kita diingatkan lagi untuk menjaga lidah kita, menjaga setiap perkataan kita. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar ada dua hal. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi dengan kasih. Berkomunikasilah dengan kasih dan juga kelemah lembutan. Kelemah lembutan tuh bukan berarti kalau komunikasi, misalnya mau pergi kemana? Saya mau, ya keburu ditinggal lah kayak gitu ya, pergi ya ke mall gitu ya. Bukan berarti gitu juga yang namanya lemah lembut. Tapi lemah lembut itu adalah rendah hati. Kalau bicara itu enggak, oh ini karena saya, dengan segala kesombongan kita. Atau kalau komunikasi itu langsung marah-marah. Oh kan udah dibilangin begini begitu, bawa keluar dah itu amarahnya semuanya. Jadi berbicaralah penuh kasih dan juga kelemah lembutan. Sama-sama belajar. Saya juga belajar oma opah dan bapak ibu. Oma opah juga dan bapak ibu yang sudah makan asam garam kehidupan yang lebih dari saya, juga kita terus belajar. Bagaimana kita mengelola atau mengendalikan apa yang keluar dari perkataan. Saya juga belajar. Keluarkanlah kata-kata yang memulihkan, membangun dan juga menguatkan sesama kita. Jika lidah tidak dikendalikan akan menjadi racun yang membunuh kehidupan dan juga membakar perasaan orang lain. Contohnya begini, kalau oma opa lagi berbicara dengan anak-anak atau cucu-cucu yang mengalami sebuah kegagalan. Lalu kita katakan begini, kamu sih bodoh gitu ya.
Masa kerjain gitu aja, maaf nih ya keluar kata gitu ya. Kamu sih bodoh, masa kerjain soal kayak gitu aja enggak bisa gitu ya. Tuh nilai kamu sekarang jadinya jelek, malu atau nilainya jelek begitu. Lebih baik mengatakan it's okay kalau hari ini gagal dan nilainya masih kurang. Masih ada kesempatan belajar. Belajar lebih giat lagi ya. Pasti ke depannya bisa. Lebih baik yang mana? Lebih baik yang kedua. Daripada kita mengutuk mungkin anak atau cucu kita, kamu sih bodoh gitu ya. Disuruh belajar enggak belajar, tuh nilai jelek, malu atau sebagai anak, malu atau keluarga. Lebih baik mengatakan enggak apa-apa. Kalau memang pada saat itu nilainya tidak bagus. Gitu ya. Masih ada kesempatan ke depan untuk dia belajar. Dan ke depan harus disemangatin, pasti bisa, harus semangat. Atau misalnya kalau lagi di gereja, udah lama tuh nggak ketemu sama temen. Udah lama ada seseorang yang tidak hadir ke gereja. Di dalam persekutuan, misalnya persekutuan Usinda, tapi bukan Usinda sini, Usinda yang lain gitu ya. Daripada mengatakan, tumben baru datang lagi, kemana aja, biasanya nggak pernah datang ke persekutuan. Lebih baik kita mengatakan senang hari ini bisa berjumpa lagi. Minggu depan kita berjumpa lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, jadi daripada mengatakan tumben baru datang kemana aja, tumben banget, biasanya juga gak pernah datang, lebih baik senang hari ini kita bisa ketemu lagi. Yuk minggu depan datang lagi, kita bisa persekutuan lagi, kita bisa ngobrol lagi, kita bisa sharing-sharing bersama lagi. Jadi bagaimana kita juga belajar untuk mengelola apa yang kita sampaikan di dalam perkataan kita. Apa yang keluar dari perkataan merupakan cerminan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau begitu berarti nggak boleh dong kita marah. Boleh nggak kita marah Oma Opa dan Bapak Ibu? Boleh. Bukan berarti menjaga perkataan kita juga nggak boleh marah. Boleh marah. Kalau apa? Kalau memang orang tersebut melakukan kesalahan atau dia melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan atau kemudian melanggar kehendak Tuhan. Ya nggak apa-apa di situ kita kasih tahu, di situ kita marah. Tapi ingat, bukan marah yang membabi buta, ya, bukan marah yang kemudian jadi menjatuhkan orang lain. Nah itu juga yang perlu kita ingat. Aturlah sedemikian rupa apa yang keluar dari perkataan kita, sehingga yang keluar adalah kata-kata yang penuh cinta kasih. Efesus 4 ayat 29, ini ayat yang perlu juga kita terus ingat ya. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Efesus 4 ayat yang ke-29. Itu poin yang pertama. Kedua, nah mana yang benar? Berpikir dahulu baru berbicara atau berbicara dulu baru berpikir? Iya, idealnya mikir dulu baru berbicara. Realitanya? Iya. Kadang-kala tergesa-gesa gitu ya untuk berbicara dulu, habis itu baru berpikir. Ya, tapi kalau kita bicara tentang firman Tuhan, pasti kita bicara juga tentang ketika kita mau berbicara berarti harus berpikir terlebih dahulu. Menyaring apa yang pantas dan juga tidak pantas untuk diperdengarkan. Jadi difilter pembicaraan kita. Rendahkanlah diri kita untuk terus berpikir sebelum berbicara. Sehingga perkataan yang nantinya keluar penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Amsal 15 ayat 28 mengatakan gini. Hati orang benar itu menimbang-nimbang jawabannya. Jadi gak langsung apa-apa tuh langsung ngejawab. Ditimbang-timbang dulu, menimbang-nimbang jawabannya. Tetapi mulut orang fasik apa? Mencurahkan hal-hal yang jahat. Artinya ya apa-apa langsung aja jeplak tanpa mikirin orang lain. Jadi marilah kita punya hati seperti orang benar
yang terus belajar untuk menimbang-nimbang segala jawaban. Nah, Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya, Bapak Ibu, Oma Opa semua diingatkan mengenai dua hal melalui tema komunikasi ini. Yang pertama apa tadi? Berkomunikasi dengan kasih, ya, dan juga dengan penuh kelemah lembutan. Kedua, berpikir sebelum berbicara. Bukan hal yang mudah untuk mengendalikan lidah kita. Tetapi biarlah Tuhan juga terus memampukan setiap kita. Agar apa yang kita keluarkan dari setiap perkataan kita adalah kata-kata yang jadi berkat dan juga membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati setiap kita. Amin. Yang jadi ayat emas kita pada hari ini, Efesus 4 ayat ke-29. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 29. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat. Oma Opa dan Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh bersama-sama kami dengarkan. Firman yang kami yakin bukan hanya hari ini kami dengarkan, tetapi sudah beberapa kali kami dengarkan. Untuk kami menjaga setiap perkataan kami, menjaga lidah kami. Tuhan, kami memahami bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan segala keterbatasan. Yang sering kali kami hanya menuruti ego diri kami sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Agar apa yang keluar dari setiap perkataan kami, apa yang keluar dari mulut kami adalah hal-hal yang dapat membangun, memulihkan dan juga menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukan justru menjadi racun yang mematikan dan juga membunuh orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau di dalam kehidupan ini kami berulang kali melakukan kesalahan dengan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dari perkataan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar setiap harinya kami terus berusaha menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat untuk dapat mengelola atau mengendalikan setiap perkataan-perkataan kami. Kami juga memohon ampun jikalau ada dari perkataan kami yang menyakiti hati sesama kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga yang menolong kami agar kami bisa lebih baik ke depannya di dalam kehidupan ini, mengikuti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang mungkin tersakiti oleh perkataan orang lain yang ada di sekitar kami, dan kemudian menggoreskan luka di dalam hati kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang melembutkan setiap hati kami, agar kiranya kami juga dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami dengan segala perkataannya yang mungkin melukai hati kami. Kiranya Tuhan yang memberikan pembaharuan di dalam hidup kami, Tuhan juga yang melembutkan hati kami menjadi pribadi yang lebih baik dan juga seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga pada saat ini membawa doa kami untuk gereja kami GKI Gading Serpong. Kami berdoa untuk tim pengerja, untuk penatua, pengurus komisi, aktivis gereja, serta karyawan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati di dalam pelayanan yang bersama kami kerjakan. Biarlah ya Tuhan setiap pelayanan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi berkat juga untuk orang-orang di sekitar kami. Terkhusus juga untuk orang-orang di dalam GKI Gading Serpong ini. Berikanlah kepada setiap kami kesehatian dan juga semangat di dalam melayani Tuhan.
Juga untuk pembangunan gedung gereja yang saat ini masih terus berlangsung, kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap orang yang terlibat di dalam proses pembangunan, para panitia, biarlah semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan kiranya ya Tuhan, kami pun sebagai jemaat dapat berpartisipasi di dalamnya untuk pembangunan gedung gereja ini. Ya Tuhan, kami juga pada saat ini membawa doa kami untuk jemaat-Mu Usindah di GKI Gading Serpong yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Teh Aili, Ibu Teng Meichen, Bapak Teguh Sadono, Bapak Sugiono Teja, dan juga mungkin rekan-rekan kami yang lain yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan berkenan memberikan pemulihan dan kesehatan kembali. Berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, kiranya itu semua dapat mendatangkan pemulihan. Kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan untuk kesehatan pengurus dan juga seluruh jemaat Usindah dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang terus menganugerahkan kepada setiap kami kesehatan. Biarlah setiap aktivitas yang juga kami lakukan semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan untuk pelayanan angklung ke GKI Perumnas pada hari Minggu 16 Februari. Berkatilah setiap orang yang terlibat di dalam permainan angklung ini, di dalam pelayanan angklung ini, kiranya ya Tuhan Engkau yang terus memampukan setiap anak-anak-Mu yang melayani. Dan kiranya biarlah melalui pelayanan angklung ini nama Tuhan yang dimuliakan, Tuhan juga yang memberikan sukacita kepada rekan-rekan kami yang terlibat di dalam pelayanan angklung. Kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Lydia Dini, Ibu Shirley Dauhan, Bapak Lukas Wijaya, Ibu Heni Purnama, Bapak Jimmy Ruslin, Bapak Prayitna Legawa, Bapak Leo, dan juga Pendeta Santoni. Kami bersyukur untuk 1 tahun lagi anugerah pertambahan usia yang sudah Tuhan berikan. Kiranya sukacita, damai sejahtera, dan juga pimpinan dari Tuhan selalu melingkupi kehidupan saudara-saudari kami yang berulang tahun. Berkatilah keluarga mereka masing-masing di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan. Kiranya juga saudara-saudari kami yang berulang tahun bersama dengan keluarga selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Tuhan juga yang berkenan mendengarkan setiap doa dan harapan mereka dan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti Tuhan yang sudah menjaga dan memberkati saudara-saudari kami yang berulang di tahun-tahun yang sebelumnya, maka di tahun ini kami juga yakin dan percaya bahwa saudara-saudari kami yang berulang tahun ini pun akan terus berada di dalam pimpinan dan cinta kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami masing-masing yang kami tahu Tuhan jauh lebih mengenal kedalaman hati kami. Kami berdoa kepadamu, kiranya ya Tuhan kami pun dimampukan untuk menjalani atau menghadapi setiap pergumulan atau masa-masa sulit di dalam kehidupan kami ini. Biarlah kami selalu diingatkan untuk bersandar sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami pun selalu diingatkan bahwa ada Tuhan yang begitu baik yang selalu hadir bagi setiap kami. Inilah ya Tuhan setiap doa dan syukur kami yang kami panjatkan hanya ke dalam tangan kasih dan pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pada Pendeta Erma yang telah mengingatkan kita semua ya sebagai anak-anak Tuhan. Sebetulnya kalau saya suka pikir gini, dalam hubungan keluarga di rumah dengan pembantu, dengan ya, supaya mereka tahu, jangan kita sering ke gereja, sering ikut kalau pagi baca Alkitab, tapi perkataan kita, lidah kita rasanya sering menyakitkan hati orang lain. Jadi benar, sebelum berbicara berpikirlah dulu. Benar nggak, boleh nggak yang saya mau ngomongin gitu kan ya. Terima kasih
Pendeta Erma. Nah, saat ini kita sampai pada persembahan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyi dari NKB 133. Saya akan bacakan sebentar Mazmur ya, ayat pengantarnya. Saya ambil dari Mazmur 86 ayat pertama, ayat ke-12 sampai 13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab benarlah kasih setiamu kepadaku dan engkau tidak melepaskan nyawaku untuk dari lubuk orang mati. Sorry, matanya udah bener. Udah mata nenek-nenek. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dan kasih-Mu penuh. Syukur atas persediaan walau tubuhku rendah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas rumah mawar harus tidak tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perlindungan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku rendah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Kita bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih sayang keluarga dan teman-teman yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami masing-masing. Juga terima kasih untuk kasih dan berkat Tuhan kepada kami hari lepas hari.
Sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati persembahan ini ya Tuhan, untuk dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Sebagai nyanyian penutup, kita akan menyanyikan dari KJ 424. Ayat pertama, 2 dan 3. Yesus menginginkan daku. Oh ya, silakan sambil berdiri Bapak Ibu. Maaf. Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati, silahkan duduk kembali. Saat teduh bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mendengar dari Pendeta Erma bahwa harus berkomunikasi dengan kasih. Ya. Jadi itu tema yang sangat bagus sekali buat kita semua dan menjadi pelajaran bagi kita. Atas nama pengurus Komisi Usindah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Erma untuk temanya yang bagus dan firman-Nya yang kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Kemudian
Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Yani, singer Ibu Sinta dan Ibu Rini, kemudian pemusik Ibu Novi, penerima tamu Ibu Susana Filipus dan Ibu Tunglianyo, multimedia Saudara Kelvin, Efrat dan Ibu Evang. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kemudian tema persekutuan untuk minggu depan tanggal 19 Februari adalah saluran kasih Allah, diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pembicara Pendeta Pramudia Hidayat, pemimpin pujian Ibu Yulianti, singers Ibu Aji Karyati dan Ibu Heliana Ocha, pemusik Ibu Yanti, penerima tamu Ibu Likimi dan Ibu Yanti Karnoto, pembaca warta Ibu Anita. Kemudian apakah ada tamu yang baru hadir untuk pertama kali dalam persekutuan ini? Mohon bisa ke depan. Ada? Enggak ada? Enggak ada? Baik. Pengumuman berikutnya. Setelah ada siapa? Oh. Selamat siang saudara-saudaraku. Saya Lian Hua, umur 75 tahun, tinggal di Kristosola Utara. Terima kasih. Dari Mak Tegal. Oh. Iya. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, Rabu depan datang lagi ya Bu. Pengumuman selanjutnya, setelah persekutuan ini ada MMA dan latihan padus. Kemudian tanggal 14 hari Jumat ada latihan angklung pukul 10. Ya. Catatan, yang ikut angklung diharapkan hadir karena ini adalah gladi bersih dalam rangka pelayanan angklung di GKI Perumnas tanggal 16 Februari Minggu sore. Jadi hari Jumat tanggal 14 itu tidak ada kegiatan melukis. Ya, ibu-ibu yang mau ikut pelayanan angklung
harap datang karena kita akan ngatur posisi tempat duduk. Kemudian selanjutnya ada persembahan kasih berupa snack dari Ibu Dini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian Warta Usinda pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.